Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mubtada' khobar. Mubtada' di dalam bahasa Indonesia sama dengan subjek dan khobar sama dengan predikat. Pada penjelasan kali ini kita khusus membahas khobar yang terdiri dari kata sifat. Nah, sekarang perhatikan tabel mubtada' khobar yang terdiri dari jenis mudzakkar. Jadi mudzakkar itu ada jenis kata yang laki-laki. Kita mulai, contohnya at-thalibu nasyitun. Siswa itu giat. Yang kedua, hadzal thalibu nasyitun. Siswa ini giat. Kemudian, aminul maktabati mujiddun fi a'malihi. Bendahara perpustakaan itu bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ahmad mujidun fi a'malihi. Ahmad bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ana masrurun biliqaika. Saya senang bertemu kamu. Nah, kata-kata pada tabel ini ada di kolom mubtada'. Ini semuanya adalah mudzakkar. Mudzakkar itu kata benda yang menunjukkan laki-laki. Karena di sini mubtada'nya ini semuanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Kata sifat yang menjadi khobar ini harus terdiri kata sifat yang mudzakkar. Kata sifat yang mudzakkar itu yaitu kata sifat yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi tidak boleh nasyitotun. Nah, ini adalah harus sesuai, ya, antara kalau di sini mubtada'nya ini mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Hadzal thalib mudzakkar, nasyitun juga mudzakkar. Aminul maktaba, amin ini mudzakkar, mujiddun juga mudzakkar. Ahmad mudzakkar, mujiddun juga mudzakkar. Ana, nah ana ini bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannas. Masrurun. Kalau yang mengatakan ana itu adalah perempuan, maka di sini masruratun. Jadi ini tergantung siapa yang berbicara, karena ini adalah orang pertama. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat mubtada' itu harus ma'rifat. Pada pelajaran yang lalu sudah kita bahas tentang ma'rifat. Apa di antara tanda ma'rifat itu? Yang pertama harus ada diberi al ini, at-thalibu, tidak boleh talibun. Jadi kalau ingin menjadikan kata itu menjadi mubtada', maka harus diberi alif lam dulu atau al. At-thalibu nasyitun. Tidak boleh dikatakan talibun nasyitun. Harus at-thalibu nasyitun. Ma'rifat yang kedua nih, hadza. Hadza itu adalah kata ma'rifat karena berupa isim isyarah. Hadza thalibu nasyitun. Aminul maktabah. Ini juga ma'rifat. Jenis ma'rifatnya karena menjadi mudhof, ya, karena dimudhofkan kepada kata al-maktabah. Kemudian Ahmad. Ini dikatakan ma'rifat. Mengapa? Karena menunjukkan nama. Nama orang, nama kota, ya, nama negara, itu semuanya termasuk isim ma'rifat. Jadi boleh dijadikan sebagai mubtada'. Kemudian syarat, nah ini yang terakhir, ana. Kata ganti ini juga termasuk isim ma'rifat. Jadi saya ulangi, semua mubtada' ini terdiri dari isim ma'rifat. Yang at-thalibu isim ma'rifatnya karena ada alif lam atau al. Yang kedua, hadzal thalib karena berupa isim isyarah. Isim isyarah termasuk isim ma'rifat.
Aminul maktabah. Ini ma'rifatnya berbentuk mudhof karena dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Berarti amin juga menjadi ma'rifat. Yang berikutnya Ahmad, ini juga dikatakan ma'rifat karena berupa isim alam atau nama seseorang. Yang berikutnya ana dikatakan ma'rifat karena sebagai kata ganti. Jadi semua kata ganti, saya, mereka, kamu, semuanya termasuk isim ma'rifat. Syarat untuk khobar yang berupa kata sifat ini, khobarnya harus berupa isim nakiro. Isim nakiro itu lawan dari ma'rifat. Jadi tidak ada alnya semuanya. Tidak boleh diberi an-nasyitu, al-mujiddu, al-masruru, tidak boleh. Karena isim nakiro, karena khobar itu harus berupa isim nakiro. Kemudian pindah ke tabel berikutnya, tabel sebelahnya, mubtada khobar yang terdiri dari isim mu'anas. Mu'anas itu perempuan. Misalnya at-talibatu nasyitah. Siswi itu giat. Hadhihi talibatu nasyitah. Siswi ini giat. Aminatul maktabati mujidda fi a'maliha. Bendahara perpustakaan itu, maksudnya bendahara perempuan, mujidda bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Aisyah mujidda fi a'maliha. Aisyah adalah bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ana masrura biliqaika. Saya senang bertemu kamu. Nah, di sini bisa kalian lihat semua mubtada'nya terdiri dari mu'anas, ya, perempuan. Maka khobarnya harus berupa kata mu'anas. Bagaimana cara memu'anaskan kata sifat? Hanya ditambahi atau diakhiri dengan tak marbutah nih. Nasyitah, nasyitatun, mujidatun, mujidatun, masruratun. Itu ya. Ini tentang mubtada khobar. Nah, mubtada khobar ini apabila khobarnya berupa kata sifat, maka kedua-duanya mubtada dan khobar harus di-i'rab rafa. Apa rafa itu? Salah satu tandanya adalah dhamma. Coba kalian perhatikan antara mubtada dan khobar ini harokat terakhir dari masing-masing kata ini adalah dhamma. Tolibu, nasyitun, tidak boleh tolibi atau toliba, tidak boleh nasyitin atau nasyiton. Mengapa? Karena mubtada dan khobar itu harus di-i'rab rafa. Sedangkan tanda rafanya semuanya di sini menggunakan dhamma. Jadi itu dulu ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti diperhatikan lagi, diulang-ulang lagi supaya paham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.